Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia. Changes for some companies may be frightening. However, when the company manages to control fear, then it will be a tremendous energy to rise again. And Wika believes that. Being good is not enough. Wika must be great. Wika has represented itself as a state-owned enterprise, SOE, that first entered the foreign market before other contracting companies. This shows that Wika once again not only present but help to carve a long history of development of Indonesia. Wika continues to try to find a new identity, which is better and more competitive and does not hesitate to reposition itself as a SOE that is ready to compete in the international arena. Wika believes that just being a leading company in the country is not enough. Then construction projects overseas are also rich. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as well as strategic partners for strategic work. In addition, in the context of benchmarking, Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected then to be able to increase the network as strategic partners for strategic work at domestic and overseas. In developing overseas markets, Wika has done selective marketing strategies gradually. Wika enters a strategic in certain countries that are more competitive advantage compared to other countries. Wika focuses on international markets that have been controlled by itself. So far, Wika has reached the construction market in Africa, Southeast Asia, and has entered the Middle East market. In carrying out a project, Wika emphasized the concept of cost, quality, and time. It means we have been trying to make every project that we work on has superior quality, without lack efficiency and effectiveness aspects. This is what makes us able to survive in the competition in the construction sector today. These values are unique and provide a strong and consistent platform to encourage every Wika resource in winning the competition, not only in the domestic market, but also in the international market. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia.
Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PT bagi Indonesia. Seminar Nasional ITB Civil Engineering Expo 2021, Embracing Indonesia's Sustainable Future Through Manufactured Construction. kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu menyelenggarakan dan menyukseskan acara kami. PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, dan PT Firama Karya, serta media partner, Klaperion Media UGM, 8EH Radio ITB, Trax FM Semarang. dan Radio Unpad. Hadirin, sebelum kita kembali masuk ke sesi talk show selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang cukup menyenangkan dan cukup menegangkan seperti sesi sebelumnya. Yes, betul sekali. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelum istirahat bahwa akan ada banyak door prize menarik selama acara ini. Betul sekali, dan hadiah pada door prize sesi kali ini adalah voucher MAP senilai Rp500.000 untuk satu orang pemenang. Betul sekali, dan caranya cukup mudah, sama seperti tadi. Anda hanya perlu memperhatikan layar Anda karena nanti akan tertera wheel of name di sana yang berisikan nomor registrasi para peserta. Dan satu nomor yang beruntung akan langsung mendapatkannya, Reza. Betul sekali, daripada kita menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita uji keberuntungan peserta hari ini. Wheel of Names. Baik, peserta yang beruntung adalah dengan nomor registrasi ICEE 0613. Kepada peserta dengan nomor registrasi tersebut, dapat menghubungi Rafael pada nomor telepon 0878 79 56 5390 untuk konfirmasi hadiah dengan mencantumkan nomor registrasi, nama lengkap, dan email yang terdaftar. Yes, betul sekali. Hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk kembali ke inti acara, yaitu talk show sesi 3 dengan tema Future of Manufactured Construction yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Muhammad Abduh PhD, selaku Akademisi Teknik Sipil ITB, serta Bapak Arif Rahman, selaku Senior BIM Manager PT PP Persero Tbk, dan akan dimoderatori oleh Ibu Rani Gayatri Kusumawardani, STMSc PhD, selaku dosen teknik sipil ITB. Kepada Bapak Muhammad Abduh, Bapak Arif Rahman, dan Ibu Rani Gayatri, kami persilahkan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, kita akan mulai lagi untuk sesi 3 seminar kita siang ini dengan topik Future of Manufactured Construction, di mana kita akan mengundang 2 narasumber yang kebetulan ada dari 2 sisi, maksud saya dari 2 sisi akademisi dan sisi profesional. Jadi kami mengundang Bapak Insinyur Muhammad Abduh PhD selaku dosen teknik sipil ITB, dan kemudian Pak Arif Rahman yang merupakan profesional atau senior BIM manager dari PT PP. Dan nanti diharapkan para pembicara itu bisa memberikan suatu penjelasan mengenai poin-poin tentang manufacture construction secara teoritis, dan juga bisa juga sharing mengenai hasil penelitian yang menunjukkan keunggulan manufacture construction sebagai salah satu langkah transformasi di dunia konstruksi, dan tentu saja tak ketinggalan mengenai perkembangan teknologi BIM ya, yang bisa dilibatkan dalam sektor konstruksi yang mendukung manufacture construction di dunia
digital ini dan juga di Indonesia saat ini dan bagaimana inovasi-inovasi yang sudah berhasil dilakukan. Oke, secara singkat terkait dari Insinyur Muhammad Abduh ini, saya juga ingin mengatakan bahwa beliau adalah rekan sejawat saya dalam di dosen teknik sipil ITB. Ya Pak, selamat siang Pak. Kemudian Halo. halo, mangga Pak. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan. Dan beliau sudah banyak melakukan beberapa proyek terkait dengan ya sektor konstruksi, diantaranya yang up to date itu mengenai pengembangan model basis data indeks statistik konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan kemudian beliau juga membuat suatu sistem layanan logistik strategis dalam rantai pasok untuk kontraktor kecil di wilayah Bandung Raya ya Pak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abdu untuk memaparkan mungkin tidak lebih dari kurang lebih ya sekitar 15 menit ya Pak ya. Nanti mungkin diberitahukan kalau waktunya sudah hampir habis, dan kepada para peserta yang ingin menanyakan seperti biasa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Oke, baik, silakan Pak Abduh, mangga. Baik, makasih Bu Rani. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar nasional ICEE 2021 ya dari Himpunan Mahasiswa Sipil ITB. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa ya yang sudah bekerja sangat baik ya menyelenggarakan seminar nasional ini. Bahkan acaranya pun dengan kondisi terbatas yang pandemik ini bisa dilakukan dengan baik dengan teknologi yang mendukungnya gitu ya. Saya sangat terkesan sekali bagaimana kerjasamanya ya dengan rapih melakukan kegiatan ini. Baik, Pak Arief, apa kabar juga nanti Pak Arief ya melanjutkan apa yang saya sampaikan. Baik, saya diminta untuk menyampaikan tentang future of manufacture construction ya. Ya pertama-tama saya memang mungkin nanti menekankan istilah daripada manufacture construction ini mungkin ya, yang kalau nanti saya bahas mungkin lebih ke arah industrialized construction mungkin ya, karena nanti kita lihat apa sih pengertiannya lebih jauh. Tapi panitia sudah membuat suatu KAK-nya yang baik ya. Saya sampaikan gambar ini ya di slide pertama saya, ini menunjukkan hasil kajian saya terkait dengan terminologi-terminologi yang digunakan oleh industrialized construction ya dalam paper-paper yang ada di Scopus yang bicara tentang apa saja penelitian yang sedang berjalan. Baik, saya akan bicara tentang motivasi ya, ini yang penting. Mungkin nanti kalau detailnya teknologi segala macam Pak Arief mungkin yang akan lebih baik ya menyampaikannya karena praktisi yang menggunakan, kalau saya mungkin hanya teorinya aja begitu. Jadi saya ingin menyampaikan motivasinya, konsep-konsep ya yang penting terkait dengan yang disebut dengan manufacture construction. Kemudian tentang manufacture construction-nya sendiri, pengertiannya, kemudian juga terkait dengan prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang ya sebagai engineer nanti kalau lulus begitu pada mahasiswa, dan juga untuk implementasi apa yang penting. Kemudian riset-riset yang terkait itu di bidang apa saja, dan kedepannya nanti selanjutnya seperti apa. Baik, saya motivasinya tentunya yang terkait dengan apa sih kita bicarakan ini ya. Jadi memang ujung-ujungnya adalah kita bicara tentang kinerja konstruksi. Yang ini gambar yang sering saya sampaikan ya, sudah terkenal gambar ini di mana-mana juga orang menggunakannya, bahwa dibandingkan antara manufaktur dan konstruksi itu berbeda jauh ya kinerjanya. Di satu sisi manufaktur itu sangat baik dengan memberikan value added yang cukup besar dan waste-nya hanya 26%. Tapi sebaliknya malah di konstruksi waste-nya yang besar gitu ya, value added-nya yang kecil ya, didukung dengan supporting activities. Jadi ini adalah sebuah motivasi ya daripada semua orang yang ada di konstruksi. Kenapa kita tidak bisa sebaik yang ada di manufaktur?
Data ini dari Construction Industry Institute dari Amerika ya. Ini Amerika ya, kita bicara Amerika bukan Indonesia. Indonesia seperti apa? Ya kira-kira sama lah ya, sama atau mungkin lebih jelek. Baik, nah ini saya ingin menyampaikan suatu quotes ya dari Henry Ford, orang yang membuat mobil ya di Amerika, sukses ya, dari tahun 1900-an awal gitu. Dia menyampaikan ini adalah model pertamanya yang dikeluarkan ya, model pertamanya yang sukses, di mana model ini bisa dibeli banyak orang oleh Amerika ya. Dia bilang you can have any car you want as long as it is black and model T. Nah, jadi dia memberikan signal gitu ya. Kesuksesan daripada model ini yang bisa dibeli oleh banyak orang Amerika itu adalah sebuah satu gitu ya. Istilahnya itu satu itu artinya standarisasi ya. Ini kata kunci yang jadi perusahaan bisa sukses dan produknya juga bagus karena ada isu tentang standarisasi. Nah, ini yang membuat manufaktur itu tadi bisa lebih baik dibandingkan dengan konstruksi. Ya, kata kuncinya tadi bahwa kita perlu suatu standarisasi di mana nanti turunannya adalah katakanlah lebih murah, lebih simple pelaksanaannya gitu ya, lebih cepat dan seterusnya. Nah, selalu dibicarakan tentang dikotomi antara manufaktur dan konstruksi ini ya. Ini selalu dibicarakan karena dalam definisinya konstruksi itu adalah sebuah produk yang unik ya, produknya itu ya. Tidak ada duanya gitu. Tapi dibandingkan dengan manufaktur justru dia adalah produk yang massal di mana banyak sekali begitu. Nah, tetapi uniqueness atau keunikan daripada konstruksi ini justru memberikan kepuasan kepada pengguna dalam hal ini sesuai pesanannya ya. Jadi dia minta apa gitu akan dibuatkan, namun tidak bisa berulang. Istilahnya disebut sebagai prosumer. Sorry, ini mungkin salah tulis, saya harusnya prosumer ya. Jadi prosumer berbeda dengan kalau di manufaktur consumer. Consumer itu artinya mengkonsum saja gitu. Tapi kalau prosumer itu ada active involvement ya. Active involvement untuk mendefine apa produknya. Jadi ini adalah dua hal yang jadi dikotomi ya. Dua-duanya sangat kuat begitu ya, industrinya ini begitu, tetapi sangat berbeda. Ini adalah pandangan yang awal seperti ini. Pertanyaannya apakah bisa kita ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu yang kita akan bicarakan tentang ini, judul ini, manufacture construction begitu ya. Tentunya kita menggabungkan antara konstruksi dan manufaktur ini. Tetapi kita lihat juga proses di manufaktur dan konstruksi pun dalam produk berbeda ya. Di mana kalau kita lihat di sini yang sebelah atas ya, manufaktur, di mana orang itu diam sedangkan produknya atau produk setengah jadinya berjalan sesuai dengan ban berjalan ya. Di lain pihak untuk konstruksi justru produknya diam, orangnya yang berjalan. Nah, ini dua hal yang berbeda tadi, satu sisi dengan sisi lain. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan. Kalau kita ingin memperbaiki kinerja konstruksi dan mengikuti seperti manufaktur, apakah bisa begitu saja? Tentunya tidak, karena proses produksinya pun berbeda ya. Jadi harus ada sebuah upaya untuk supaya bisa mengadopsi dari manufaktur ke konstruksi dengan efektif ya. Nah, itu tantangannya begitu ya. Di lain pihak ada juga istilahnya mazhab-mazhab pemikiran ya tentang bagaimana hubungan antara manufaktur konstruksi ini. Ada 3 kata Wins itu ya. Dia bilang satu adalah mazhab yang berpikir bahwa kita harusnya proaktif belajar dari manufaktur ya. Jadi karena kita konstruksi ini terbelakang gitu. Jadi kita ikuti manufaktur. Yang mazhab kedua adalah sudahlah kita nggak usah belajar dari manufaktur karena kita adalah sebuah industri yang khusus begitu ya, yang unik memang gitu. Jadi kita punya
caranya sendiri. Nah, itu yang namanya mazhab kedua. Nah, ada mazhab ketiga yang merasa bahwa harusnya sih ini dua hal yang tidak bisa dibegitukan, apa yang dikotomikan. Justru kedua industri ini harus saling belajar, ya. Yang konstruksi belajar kepada manufaktur dan manufaktur belajar kepada konstruksi. Ya, ini mohon ini diperhatikan dan kita akan menggunakan paradigma berpikir ini ke depannya. Apa hasilnya? Jadi ada beberapa paradigma justru yang terutama yang nomor satu ya cara berpikir dia ingin mencoba mengadop apa yang ada di manufaktur ya misalnya dengan produk-produk massal. Jadi produk massal harapannya tentunya bisa lebih efisien, jumlahnya lebih banyak ya dan juga sudah mulai ada standarisasi diintroduksi di situ. Kemudian dimunculkan istilah off-site construction di mana membuat komponen dari bangunan atau infrastruktur itu di luar dari site atau lokasi proyeknya sendiri. Karena apa? Karena dengan begitu dia menjadi terpisahkan dari proyek sehingga bisa dikelola lebih baik. Jadi environment bekerjanya jadi lebih baik sehingga kualitasnya lebih baik. Tetapi isunya selalu jadi bagaimana transportasinya. Jadi semakin banyak yang dikeluarkan daripada on-site di lokasi proyek, tapi jadi off-site, ada kebutuhan transportasi. Nah, semakin besar daripada volume daripada komponen tersebut, tentunya transportasinya semakin besar juga. Ya, lain juga adalah tentunya kita akan ada istilahnya pengurangan jumlah tenaga kerja. Nah, ini kata kunci juga, karena konstruksi ini adalah salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja besar, ya. Jadi untuk negara-negara miskin, negara-negara berkembang, kebutuhan untuk menyerap tenaga kerja ini sangat ditonjolkan. Teknologi-teknologi juga sudah berkembang ya untuk produk massal ini. Ada juga yang menggunakan pendekatan konstruksi ramping, yang mana bukan hanya menggunakan teori begitu saja dari manufaktur, tapi coba dilihat apakah bisa diterapkan kepada konstruksi ya, lean construction. Jadi lean production yang ada di manufaktur itu coba diadopsi tapi dengan memperhatikan karakteristik daripada konstruksi. Ini juga sudah banyak berkembang dan berhasil begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu sebagai motivasinya. Artinya apa? Kita membicarakan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja konstruksi dan sudah ada upaya ke sana ya. Kita lihat di sini ya, apa itu pengertiannya, kemudian sejarahnya daripada manufaktur construction ini. Ada yang disampaikan oleh Keybert ya. Keybert tahun 2017 ini dia bilang manufacture construction is a process of producing either building components. Di sini kata-katanya building components or complete building structures such as homes, excluding the foundation, ya, in a protected factory environment. Jadi kata kuncinya sebenarnya protected factory environment. Jadi fabrikasi gitu ya, fabrikasi. Komponen-komponen yang tadinya mau dibuat di on-site, jadi dipindahkan menjadi off-site dan di sebuah lingkungan yang bisa disebut pabrik begitu ya. Tetapi manufacture construction ini juga membatasi untuk komponen ataupun keseluruhan bangunan yang tadi tanpa pondasi begitu. Artinya ini hanya bisa mungkin diterapkan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan tanah lokasi. Jadi bisa saja buat rumah yang mobile bisa dipindah kemana-mana gitu ya, atau komponen-komponen yang bisa mobile. Tetapi on-site di lokasi proyek tetap saja pekerjaan pondasi ini harus dilakukan seperti biasanya. Saya mengintroduksi istilah yang lain yaitu industrialized construction ya. Ini didefinisikan oleh Raskenari ya. Dia bilang bahwa industrialized construction adalah proses of producing the fabricated. Nah, ini sudah disebutkan prefabricated. Jadi sudah dibuat dulu di pabrik. Kemudian komponen ya atau struktur dari bangunan dalam sebuah, balik lagi, in a protected factory environment. Ya.
Kemudian ada transporting them to the construction site for installation or assembly. Jadi pada intinya hampir mirip ya, hampir mirip terkait dengan apa yang istilahnya manufacture construction dengan industrialized construction. Sehingga ya kadang-kadang memang di lapangan prakteknya itu ini campur aduk ya. Jadi tidak ada yang istilahnya yang ini yang benar gitu ya. Tapi kita punya kesamaan tadi seperti yang saya sampaikan, motivasi. Kesamaan motivasi yaitu konstruksi ingin lebih baik dan mencoba belajar dari manufaktur ya. Ini istilahnya jadi bisa ada manufacture construction, industrialized construction, modular construction ya, off-site construction, prefabricated construction, precast construction, bahkan mungkin ada design for maintenance and assembly ya. Jadi Maaf Pak Abduh, 5 ya. menit lagi ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ini nanti mungkin Pak Arief akan bicara tentang DFMA ini ya. Jadi banyak sekali terminologinya. Nah, di mana sistem produksinya tergantung kepada kita mau yang pakai istilahnya made to stock, assembly to order, make to order atau engineer to order. Ini tergantung kepada tingkat kompleksitasnya ya. Semakin kompleks harusnya kita pakai engineer to order. Tetapi kalau dia ya kan komponen contohnya seperti pile cap gitu ya, itu mungkin make to stock, artinya pabrikasi juga akan membuat dan dijual begitu saja gitu. Tapi yang lainnya ini perlu desain dan seterusnya. Nah, ini yang penting ya, perbedaan antara on-site dan off-site construction itu ya. Gambar ini bulat-bulatan ini ada artinya. Kita lihat ada construction site, kemudian ada supplier-supplier yang datang ke construction site ya. Dia melakukan tugasnya di masing-masing lokasinya ya, membawanya ke construction site. Lingkaran diameter ini menunjukkan beban direct works. Direct works itu artinya produksi yang menghasilkan produk. Semakin besar artinya semakin besar direct works-nya. Jadi kalau on-site artinya direct works di lokasi lebih besar. Nah, kalau kita mau melakukan off-site, itu memindahkan beban yang tadinya di on-site menjadi ke off-site. Nah, tapi isunya adalah tadi transportasi. Tapi dengan begitu yang tadinya suppliernya banyak, bisa suppliernya sedikit. Jadi ada plus minusnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini sejarahnya. Silahkan nanti bisa lihat di di presentasi saya. Mulainya sejak tahun 1624 sebelum revolusi industri. Ya, semakin kini ya ada revolusi industri, manufaktur masuk dan mungkin diikuti dipelajari ya. Jadi ini tahun 1917 aja ada sebuah ad gitu, dia bilang katanya build in a day. Dulu aja sudah bisa buat rumah dalam 1 hari ya, bukan sekarang aja. Jadi ini teknologi bukan teknologi yang baru ya, tapi semakin lama kalau kita lihat ini timeline-nya sampai 2020 sudah bisa yang sangat canggih juga dalam waktu pendek. Jadi isunya adalah sebenarnya ini teknologi lama, tapi semakin banyak teknologi-teknologi yang mendukungnya. Nah, ini saya gambarkan dalam hal ini ya. Jadi ada list apa saja yang mempengaruhi teknologi manufacture construction dan industrialized construction yang bisa membuat baik begitu ya. Misalnya ada demand-nya, tergantung demand-nya ya, revolusi industri waktu itu, labor cost, skill-nya ya, system thinking, lean production, digital fabrication, BIM, IPD, health and safety. Jadi semua ini mendukung untuk terjadinya yang namanya industrialized construction. Tapi tentunya beda-beda, ini ada yang warna hitam dan warna perak dan ada putih, itu artinya degree daripada ketergantungan. Artinya tidak bisa kita melakukan manufacture construction ataupun industrial construction tanpa dukungan-dukungan ini ya. Jadi semuanya berkembang. Ini keuntungannya, jadi pasti lebih cepat. Saya pikir tadi sudah disampaikan juga di sesi yang pertama. Yang penting adalah ada pembuatan building construction at plan di pabrik. Ini juga kita bisa melihat perbandingan antara desain dan construction-nya yang pasti lebih istilahnya sederhana dan lebih cepat ya. Baik, ini adalah jenis-jenis produknya. Produknya juga bisa macam-macam, bukan hanya sekedar bangunan jadi
misalnya rumah seperti itu tadi, ada juga bagian komponen, electrical ya, mechanical ya, precast dan seterusnya. Oke, bisa dilihat nanti. Nah, saya ingin tunjukkan. Ini adalah topik-topik riset terkait dengan hubungan antara konstruksi dan manufaktur. Jadi banyak sekali ya. Ada tentang sektor konstruksinya sendiri seperti apa ya, baik itu di apakah membuat proyek-proyek baru atau maintenance atau juga di manufaktur sektornya juga ya. Nah, teknologi juga sudah pasti ada penelitian tentang teknologinya, kemudian tentang industri konteksnya seperti apa, bisnis faktornya dan juga prosesnya. Oke. Nah, saya menunjukkan ini kalau kita ngambil data dari Scopus dengan keyword manufacture construction, ini gambarannya. Kita lihat warnanya ya, karena mungkin pasti kecil ya kata-katanya, tapi warnanya yang penting. Warna itu menunjukkan tahun. Penelitiannya bagaimana? Kalau kita lihat sekarang, itu artinya 2021, itu merah. Perhatikan ya, tidak ada yang merah ya, manufacture construction ini. Artinya sebenarnya ini penelitiannya pasti udah lama atau sekitar 2005 sampai 2010-an gitu ya. Kemudian kalau kita gunakan industrialized construction, ada warna sedikit merah ya, sudah mulai gitu ya. Nah, kita lihat artinya ini banyak yang menggunakan istilah ini ya, dan kita lihat juga kata-kata kuncinya apa. Kita lanjut, tapi yang biru tetap ada. Kalau kita pakai prefabricated construction, sama juga. Ada yang orange, ada yang merah ya. Artinya juga berkembang terus. Nah, yang menarik adalah ini. Kalau kita bicara tentang modular construction, ini yang sedang ini gitu ya. Warnanya tuh orange mau kemerah-merahan gitu. Artinya ini sedang banyak dilakukan. Oke. Oke, pengembangan lebih lanjut. Ini yang sesi terakhir, Bu Rani. Disebutkan oleh Ras Kenari. Industrialized construction, ya, IC ini akan menggantikan konstruksi yang seperti biasa, tapi dengan tetap dia berpikirnya, kenapa bisa menggantikan itu? Kalau workforce atau tenaga kerjanya berkurang, karena juga mahal, ya, mahal. Jadi di tempat yang tenaga kerjanya mahal dan karena itu berkurang jumlahnya. Dan karena itu jadi naik cost-nya. Nah, pertanyaannya di Indonesia kayak gimana? Nah, ini penting sekali ya. Dan satu lagi, key sukses ya dari IC business ini adalah memprovide mass customization. Customization tapi mass gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang mazhab pemikiran, itu yang dekat ke arah ketiga. Mazhab ketiga. Jadi dia mengarah ke tengah-tengah. Gambarnya seperti ini ya. Para peserta. Ini penting sekali. Jadi awalnya dari kiri ke kanan itu dia saling menjauh begitu ya. Sekarang ini justru ada keinginan untuk mendekat gitu. Dua-duanya saling belajar. Yang tadi disebutkan mazhab ketiga ya. Bahwa konstruksi belajar ke manufaktur, manufaktur belajar ke konstruksi. Apa itu? Ada di tengah, yaitu sesuai pesanan, customisasi. Jumlahnya banyak, ya, berulang dan prosumer gitu ya, sistemnya prosumer. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ada dukungan construction 4.0. IoT, AI, ya, big data, automation. Itu waktu saya ke Cina, Alibaba Research mengatakan ini arahnya manufaktur pun akan ke arah ke situ. Customization tapi mass gitu ya, massal. Dan saya pikir konstruksi pun akan mengarah ke sana. Jadi ini akan bertemu di tengah-tengah karena adanya teknologi industri 4.0. Tapi penting juga, jangan lupa, semua yang tadi difabrikasi tetap akan dibawa ke lokasi proyek. Jadi dia bilang, Sven Bertelsen ini sebutkan, the great challenge is not to turn construction into a manufacturing process, but to keep focus on the construction process. Karena konstruksinya sendiri pasti ada terjadi di lapangan, ya. Jadi artinya tetap ilmu-ilmu tentang konstruksi di lapangan itu akan tetap diperlukan. Kira-kira seperti itu. Semua peserta mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti kita diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abduh sudah memberikan suatu pencerahan terkait dengan manufacture, kemiripan antara manufacture dan industrialized construction, dan bagaimana kita harus
berpegang pada motivasi dan masa pemikiran yang nanti bisa dilakukan untuk kedepannya. Oke, baiklah kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu Pak Arif Rahman. Beliau adalah seorang senior BIM manager di PT PP dan sudah malang melintang menjadi BIM profesional selama kurang lebih 19 tahun ya Pak ya, dengan berbagai aspek yang saya lihat begitu banyak implementation project, support, troubleshooting, semua yang berhubungan dengan BIM, smart construction, dan engineering, dan juga AutoCAD. Baiklah Pak, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak untuk memaparkan kurang lebih sekitar 15 menit presentasi, nanti mungkin akan diberitahukan apabila waktu sudah habis. Baik, silakan Pak Arif Rahman. Oke, terima kasih Bu Rani, dan selamat siang juga Pak Abdul. Terima kasih sudah mempercayakan ke kami tentang materi ini. Jadi ya sebenarnya saya bukan expert di bidang ini ya, cuman apa yang sudah saya jalani baik itu di dalam dan di luar negeri pada saat kami bekerja itu yang akan sedikit saya share. Jadi sebenarnya apa sih proses di luar itu kalau dibandingkan di kita, dan seperti apa ke depannya itu proses manufacturing construction. Oke, langsung saja karena waktunya yang terbatas. Next. Oke, sedikit profil saya mungkin nanti bisa dibaca aja, udah diceritakan juga oleh Bu Rani ya. Jadi kita next saja ke materi berikutnya, ini agenda saya. Kemudian next lagi ini tentang milestone-nya PP terkait dengan BIM dan smart construction. Oke, next saja. Apa yang udah kita capai terkait dengan conference Digital Construction Day, kemudian juga award yang kita menangkan di tahun ini. Next saja. Next. Mbak Leka. Oke. Ya, ini ada beberapa award yang kita capai tahun ini. Juga di tahun ini kita sudah mencapai ISO ya. Oke, sebelum saya bicara tentang manufacturing construction-nya itu sendiri, saya ingin sedikit cerita tentang challenge-nya sih. Existing kita itu apa challenge-nya di lapangan. Oke, next. Jadi challenge yang pertama itu terkait dengan produktivitas. Mungkin bisa di next, Mbak Leka. Di saya belum berubah. Ya, pertama itu tentang produktivitas dari tenaga kerjanya sendiri. Kalau kita bandingkan dengan bidang lain, baik itu manufacturing, ICT, banking, ataupun yang lainnya, produktivitas konstruksi itu ya rata-rata stagnan dari tahun ke tahun. Itu bedanya itu nggak jauh, walaupun berbagai macam metode kita terapkan di bidang konstruksinya baru ataupun inovasi-inovasi yang sifatnya itu modifikasi. Tetapi kenyataannya pada saat penerapan di lapangan, ya nggak jauh berbeda. Peningkatannya itu bahkan nggak bisa dikatakan linear. Kalau dibandingkan bidang lain seperti manufacturing, ICT, banking, itu peningkatannya linear, bahkan bisa dikatakan eksponensial terkait produktivitasnya. Tapi di konstruksi, sedihnya itu ya masih dikatakan masih di bawah linear, kalau itu bisa dikatakan grafiknya tadi. Oke, next saja. Nah, juga mengenai fatality-nya. Jadi fatality-nya ini menjadi bukan bisa dikatakan sering ya. Orang menganggap itu lumrah terjadi di area konstruksi. Ya karena area konstruksi itu apalagi yang sifatnya in situ, open environment, itu banyak parameter yang nggak bisa kita kontrol di dalamnya. Baik itu dari segi equipment, dari segi material, dari segi lingkungan, banyak yang nggak bisa dikontrol. Otomatis karena kondisi yang yang sesuatu yang sulit dikontrol ini, perencanaan tentang safety-nya itu juga akan menjadi isu sendiri. Sebaik apapun yang kita rencanakan terkait safety-nya, lingkungan yang tidak terkontrol ini bisa menyebabkan masalah injury atau fatality di dalamnya. Oke, next saja. Dan salah satu isu yang paling utama saat ini di konstruksi adalah lack of manpower quality.
Kalau dari data survei kontraktor di Amerika, itu pekerja di bawah 24 tahun itu berkurang dari 30%. Artinya apa? Teman-teman milenial, Gen Y, Gen Z yang saat ini bila mana lulus, itu sangat sedikit sekali yang tertarik di bidang konstruksi. Maunya itu mereka kerja kantoran, rapi, bersih, dan segala macamnya. Sangat sedikit sekali yang punya passion di bidang konstruksi. Ingin terjun di lapangan, melihat apa proses konstruksinya, mengimprove proses konstruksinya, itu sangat sedikit sekali ya. Mungkin ya banyak alasan di sana, mungkin ya masalah apa safety-nya, kemudian environment-nya, kemudian apa segala macam apa resiko yang akan terjadi di lapangan, itu yang menjadi isu kita. Jadi ini yang menjadi salah satu struggle utama di dunia konstruksi saat ini, yaitu lack of manpower, terutama tenaga kerja yang masih produktif sifatnya di sini. Oke, next. Nah, ini mungkin udah diceritakan oleh Pak Abduh ya tentang apa waste di sini. Nanti mungkin Pak Abduh udah menjadi pakarnya tentang lean construction ini, saya kan nggak bercerita banyak, tapi memang ini salah satu faktor yang sulit dihindari, apalagi kalau sifat pekerjaannya itu masih in situ. Ya pasti akan ada waste, dan waste-nya itu akan sulit dikontrol kalau pekerjaannya itu in situ. Oke, next. Nah, kemudian terkait juga dengan dampak lingkungan. Di sini proses konstruksi yang tradisional itu memang sering dikritik karena yang nggak efisien, tidak aman, tidak ramah lingkungan. Dalam konteks di city ataupun urban area itu bisa menyebabkan polusi suara, getaran, debu, udara, gangguan terhadap transportasi, layanan umum, kemacetan, hingga sampai keselamatan dan isu keamanan di area konstruksinya. Ya, ini memang salah satu risiko bila mana konstruksi itu banyak sifatnya itu dikerjakan di lapangan, istilahnya in situ. Oke, next. Nah, juga kurangnya implementasi dari teknologi dan digitalisasi. Survei dari McKinsey, konstruksi itu nomor 2 dari bawah dalam penerapan digitalisasi dan konstruksi. Kenapa? Ya banyak hal di sini menyebabkan, bukan salah dari pelaku industri konstruksinya sendiri, tapi regulasinya itu nggak memungkinkan itu kita fleksibel sebagaimana industri lainnya. Regulasinya mengatakan harus dilalui dengan proses ini, prosedurnya ini, dan untuk mengkonvert regulasi itu dengan teknologi terkini itu butuh proses yang panjang juga. Jadi regulasi itu udah pasti selalu akan ketinggalan dengan teknologi, tetapi dibandingkan sektor lainnya, sektor konstruksi ini perubahan regulasinya itu yang sangat lama dibandingkan sektor lainnya. Jadi memang ada banyak hal ya di sini, bukan hanya dari segi pelaku konstruksinya saja, tapi dari sisi regulatornya, dari segi industrinya, dari segi tenaga kerjanya itu juga berperan di sini. Oke, next saja. Nah, sekarang saya akan sedikit menceritakan kondisi existing-nya ini apa terkait manufacturing konstruksi. Yang saya alami di beberapa negara, saya pernah bekerja di Timur Tengah, Malaysia, Singapura. Itu seperti apa sih proses konstruksi di sana? Yang saya lihat, saya teliti, kemudian saya analyze di sini. Memang mereka banyak menggunakan metode manufacturing dalam industri konstruksinya. Salah satu yang paling dikenal di sana adalah Design for Manufacture and Assembly. Oke, next. Jadi DFMA ini ada 2 term di sini, adalah Design for Manufacture, artinya desain untuk kemudahan pembuatan bagian-bagian atau komponen yang akan membentuk satu produk konstruksinya, macam-macam komponen tersebut. Kemudian juga Design for Assembly, jadi bagaimana desain itu diimplementasikan pada saat instalasinya. Jadi ada 2 hal, di samping membuat produk dari konstruksinya sendiri, berbagai macam komponennya,
baik itu komponen konstruksinya ataupun komponen pendukungnya, dan bagaimana menginstalnya atau memasangnya di lapangan dengan akurat. Kemudian next. Nah, manfaat DFMA sendiri itu ada banyak ya. Jadi kalau ditilik dari secara umumnya, jelas dengan DFMA itu pekerja yang kita butuhkan seperti uraian Pak Abdul sebelumnya itu makin sedikit karena komponen-komponen konstruksi tadi udah difabricated di factory, di pabrik atau di kondisi yang sudah ditentukan di sana. Sehingga tinggal kita deliver ke areanya saja. Dan safety-nya itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Kalau semua komponen itu dikerjakan in situ, otomatis di samping itu pertama quality-nya nggak seragam, sifat perakitan yang in situ, yang sifatnya itu open environment, itu akan menyebabkan dampak terkait dengan safety-nya, fatality-nya, injury, dan segala macamnya. Kemudian waktu pekerjaan sendiri jelas dengan komponen yang udah di prefabricated itu tinggal dipasang aja dan kita sesuaikan dengan customisasi bentuk konstruksi yang akan kita rakit di lapangan. Sehingga otomatis yang kita kirimkan ke lapangan itu yang kita butuhkan aja. Berbeda dengan sifatnya in situ yang kita kirimkan itu sifatnya raw material. Sehingga yang harus dirakit, yang harus dibentuk itu semuanya menyebabkan waste yang lebih banyak di lapangan. Quality jelas itu akan jauh lebih baik dan secara dampak lingkungan akan jauh lebih tersusun dan terkontrol ya, baik itu dari segi lingkungannya, udaranya, areanya, noise dan segala macamnya. Oke, next. Oke, nah spektrum dari DFMA sendiri dan fasilitas pendukungnya ini apa? Baik kalau kita lihat spektrumnya, itu bisa dilakukan dari aspek strukturalnya, arsiteknya, MA-nya, struktural sendiri macam-macam komponen dari precast, kemudian advanced precast, yaitu precast yang sifatnya itu customized atau modular, kemudian juga timber hybrid modular itu juga bisa dilakukan sampai metode yang dirakit secara utuh yang kita kenal dengan nama PVC. Kemudian arsitekturalnya itu juga banyak, drywall-nya, kemudian lantainya, pre-finish, prefab kitchen, kemudian prefab bathroom, kemudian PVC juga itu yang menjadi modular finishing-nya. Begitu juga MA. Oke, kemudian next saja. Nah, teknologi DFMA pada gedung sendiri itu ya secara umum yang paling banyak kita kenal ya komponen precast-nya, prefabricated bathroom unit, dan PVC-nya. Mungkin saya akan jelaskan di slide berikutnya. Next saja. Jadi kalau teknologi precast-nya itu jadi konkret elemen yang kita produksi di suatu kondisi environment yang tertutup atau factory ataupun apalah yang bisa kita istilahkan, kemudian dengan menggunakan mold atau cetakan yang bisa digunakan kembali untuk komponen-komponen berikutnya. Dan mold ini kita sesuaikan dengan apa yang akan kita bentuk di lapangan tadi. Jadi mold ini bisa jadi itu yang sifatnya itu reusable mold ataupun mold yang sifatnya itu bisa juga yang sekali pakai. Yang nanti akan kita deliver kemudian kita pasang di lapangan sesuai dengan apa yang kita inginkan dari bentuk konstruksinya tadi. Dan manfaatnya apa? Otomatis waktu, tenaga kerja itu jauh bisa kita hemat. Kemudian quality-nya itu juga akan jauh lebih terkontrol kalau itu dikerjakan di kondisi lingkungan yang tertutup atau factory. Oke, kemudian klik next. Dan PBU, kenapa yang kita highlight di sini adalah prefabricated bathroom unit. Ini adalah salah satu komponen yang paling banyak defect atau paling banyak rework di lapangan. Jadi
PBU ini dalam catatan kita dalam konstruksi gedung terutama itu adalah komponen atau area yang paling banyak defect-nya, ya karena otomatis kalau pekerjaan PBU bedroom unit atau bedroom area itu dikerjakan in situ, kualitasnya antara satu pekerja dengan pekerja lainnya itu nggak sama. Juga ada juga lag dari waktu, karena waktu untuk pekerjaan unit itu akan berbeda-beda kalau kita melihat kondisi area yang akan dikerjakan, ya. Makin makin tinggi itu harus ada perhitungan ataupun desain yang diadaptasi dibandingkan itu dikerjakan di area yang lebih rendah. Jadi ini memang yang menjadi highlight karena banyak menjadi defect ataupun banyak menjadi rework di lapangan, terutama untuk pekerjaan gedung. Oke, next. Kemudian PVVC yang komponen-komponen konstruksi itu dirangkai, kemudian di finishing di satu blok. Kemudian blok ini kita kirimkan ke lapangan, sehingga di lapangan itu kita memasang seperti Lego aja. Nanti ada contoh videonya. Jadi tinggal dipasang, dikunci itu istilahnya, kemudian di finishing berdasarkan desain yang ditentukan. Ya. Jadi dengan adanya PVVC ini manfaatnya otomatis pekerjaan-pekerjaan yang ada di site itu akan berkurang secara signifikan. Environment-nya itu juga lebih terjaga, dan kualitasnya itu juga akan jauh lebih baik dibandingkan itu dikerjakan secara in situ. Oke, next. Nah, ini saya ngambil contoh satu proyek di Singapura yang ini selesai. Ini salah satu proyek PVVC pertama, itu Crown Plaza Changi. Ini selesai tahun 2016. Dikerjakan dengan metode PVVC. Mungkin bisa kita lihat videonya aja. Saya akan ceritakan pada saat videonya berjalan. Silakan Mbak Leka di play videonya di slide berikutnya. Ya, jadi memang metode PVVC ini unit-unit atau kamar-kamar yang dibuat di hotel ini dikerjakan dalam suatu pabrik. Ya, semuanya dikerjakan mulai dari akustik wall, floor finish, nya, bathroom unitnya itu dibuat di dalam suatu pabrik. Ada yang dikerjakan lokal di Singapura, ada yang bagian itu dikerjakan di beberapa negara, di Shanghai, China contohnya. Kemudian dikirimkan ke site-nya itu melalui darat, kapal, kalau itu dikerjakan di luar Singapura. Jadi dengan dikerjakannya itu di luar site, offsite construction, di yang lingkungannya itu dikondisikan, tertutup, safety-nya akan jauh lebih berbeda untuk pekerjaannya. Kemudian kualitasnya jauh akan lebih terkontrol dengan dikerjakan secara offsite construction ini. Dan kualitas, di samping kualitasnya itu jauh lebih terjaga, klien itu bisa langsung menginspeksi dari kualitas tersebut. Otomatis pra-inspection dari klien itu sudah dilakukan, dan approval-nya itu bisa kita terima lebih awal. Pekerjaan timeline-nya itu bisa lebih kita shortcut, karena kita bisa langsung pasang di lapangan sesuai dengan perizinan yang kita dapatkan dari regulator. Jadi kalau kita lihat di sini memang di Singapura itu juga jalannya itu jauh lebih lebar dibandingkan di Indonesia. Di sana nggak ada kabel yang bercintaian di kiri kanannya, sehingga pengiriman modular construction ini itu akan jauh lebih mudah. Ya, sama juga pada saat saya bekerja di Timur Tengah, itu jalannya lebar-lebar, dan sebagian besar itu kabel itu instalasinya kalau
yang area-area yang modern itu dilakukan di dalam tanah, sehingga akan jauh lebih mudah dilakukan. Ini contohnya, jadi masangnya itu seperti kita kayak masang Lego aja, ya, tinggal dipasang sesuai dengan metode konstruksi yang sudah ditentukan. Yang kita buat itu hanya core-nya aja, yang di sebelah kirinya itu kamar-kamar unitnya itu sudah dibuat secara modular dan dipasang di area tersebut. Ya, jadi dengan metode seperti ini kualitas itu akan jauh lebih terjaga. Timeline itu bisa kita prediksi secara lebih akurat pada saat pengerjaannya dibandingkan pekerjaan itu dikerjakan secara in situ. Oke, Mbak Leika, mungkin kita next saja karena waktunya yang terbatas ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi ya Pak Arief ya. Mohon maaf, mohon izin. Nah. Mbak Leika, bisa di next. Oke, kemudian next lagi, masuk ke materi berikutnya. Jadi future-nya itu seperti apa? Jadi salah satu studi dari Boston Consulting Group, salah satu tren konstruksi masa depan yang nomor satu itu adalah prefabrication dan modular construction. Nah ini mungkin saya akan ambil contoh dengan apa yang sudah dilakukan Singapura hal ini. Oke, next. Jadi di Singapura itu mereka mempunyai ITM, Industry Transformation Map. Visinya itu ke depan seperti apa? 3 hal utama di sini adalah bagaimana 3 komponen key area yang akan dikontrol di sini. Bagaimana mereka mempromosikan metode DFMA dalam konstruksinya, walaupun itu bertahap ya, nggak semua konstruksi bisa di-apply DFMA ini. Kemudian dengan dibungkus integrated digital delivery, jadi mengenable BIM itu sendiri dalam segala prosesnya, mulai dari delivery-nya, konstruksi di pabriknya, metodologinya, kemudian simulasinya, kemudian mengintegrasikan dengan stakeholder lainnya, bagaimana mereka meng-approval dari prosesnya tadi, mengeluarkan izin, menginspeksi pabriknya, itu sudah dilakukan dalam suatu sistem yang sudah dibangun oleh government-nya, kemudian menggunakan advanced teknologi di dalamnya. Dan fokus utamanya itu mereka memang mempromot dari green building, ya, karena mereka otomatis pengen satu negara kecil Singapura itu environment-nya itu tetap terjaga. Ya, ini yang menjadi attractiveness dari konstruksi di sana. Oke, next. Nah, ini transformation map yang saya katakan tadi, itu adopsi dari DFMA dan IDD tadi itu menjadi salah satu lompatan dalam 5 tahun ke depan. Jadi ini dicanangkan sejak 2015, diharapkan secara bertahap di atas 2025 itu 80% dari proses konstruksi di Singapura itu sudah menerapkan IDD dan DFMA. Oke, next. Nah, lalu bisa di next, Mbak Leka. Nah, ke depannya itu diharapkan, oke, nggak apa-apa di sini aja. DFMA itu bisa men-trigger dari industrial construction yang dikatakan Pak Abdi. Ini memang kalau kita lihat dari terminasinya itu sedikit berbeda ya. Ini akan kita lihat di slide berikutnya. Di next saja, Mbak Leka. Jadi kalau terminasi industrial construction ini ada beberapa hal. DFMA itu sebenarnya itu adalah prosesnya, proses dari enabler industrial construction, dan industrial construction sendiri itu adalah framework-nya, bagaimana mewadahi metode-metode yang ada tadi. Di dalamnya ada DFMA, BIM, Lean Construction, dan segala macamnya. Oke, next ke slide berikutnya.
Jadi framework dari industrial construction ini kalau kita lihat enablers-nya itu ada beberapa macam, salah satu action. Kemudian metode delivery-nya itu bermacam-macam, bisa prefab, flat pack, kemudian mungkin tadi PVVC dan segala macamnya. Volumetriknya juga kemudian itu dirangkai dalam suatu proses bisnis yang dibangun. Jadi industrial construction ini nggak akan jalan selama proses bisnisnya itu juga nggak di develop. Dalam artian apa? Ya mulai dari regulasinya, mulai dari standarnya itu juga harus dibangun. Nggak bisa kita diminta pindah ke manufacturing, tapi proses bisnisnya itu juga belum dibuat. Itu akan menjadi kesulitan pada saat penerapan di lapangannya nanti. Oke, next, Mbak Leka. Jadi framework industrial construction tadi memang mengintegrasikan segala macam dan itu juga menjadi jawaban dari berbagai macam kesulitan yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi baik dari segi people-nya, prosesnya, kemudian teknologinya itu harusnya dirangkum menjadi satu kesatuan ke depannya. Oke, next saja. Nah, itu tadi juga jawaban terkait dengan dampak lingkungannya tadi. Karena dengan adanya dengan adanya manufacturing construction atau yang udah dirangkum dalam suatu environment yang disebut dengan industrial construction tadi, proses kerusakan lingkungan itu bisa diminimize dengan adanya industri konstruksi yang sudah terintegrasi, terstandarisasi dan termanufacturing di luar site-nya tadi. Ya, karena yang kita tahu memang industri konstruksi saat itu salah satu industri yang paling merusak lingkungan saat ini. Oke, next. Jadi proses ke sana juga itu akan menciptakan suatu role baru, bukan suatu, banyak role baru yang akan tercipta di sini. Jadi ke depan kalau industrial construction ini menjadi suatu standar dari pihak universitas atau pendidikan itu harus mencetak berbagai macam role baru. Nggak cukup hanya seorang teknik sipil aja. Mungkin nanti ke depannya itu ada data analitik untuk construction, production management untuk construction juga. Jadi nggak bisa konstruksi itu diperlakukan dengan metode project management, tapi harus production management juga. Kemudian building modeling and simulation-nya, managing robot dan teknologi drone di dalamnya, IoT, additive manufacturing, design automation, kemudian yang mengkolaborasikan integration skill tadi, teknologi imersif seperti AR, VR ataupun MR. Jadi akan banyak shifting job role di sana yang tadinya sifatnya tradisional menuju ke arah digitalisasi. Oke, next saja. Yang terakhir. Jadi yang terakhir beberapa negara itu sudah mungkin lebih dulu lah dibandingkan kita, tapi bukan berarti kita enggak bisa menyamakan, tapi tergantung dari kemauan stakeholder kita. Stakeholder di sini jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga pelaku industrinya, dari sisi pendidikannya atau universitasnya, dari sisi supply chain manufakturnya itu juga satu sama lainnya harus mendukung sehingga bisa diwujudkan yang namanya industrial construction. Saya kira demikian dari saya, Bu Rani. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Arief atas pemaparannya. Jadi bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi-kondisi di sekitar negara kita, terutama di Singapura itu tentang sebagai gambaran bagaimana framework industrial construction juga harus dibuat integrasi di mana kita juga harus siap-siap bagaimana metode konvensional itu nanti akan berubah ke arah teknologi gitu ya, dan semua stakeholder harus saling mendukung, tidak hanya masing-masing stakeholder saja dalam hal ini. Baik, untuk karena waktu kita memang cukup terbatas ya, nanti kita sekarang akan masuk ke sesi diskusi. Jadi saya persilakan Pak Abdu dan Pak Arif Rahman. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke meja panitia. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya ini saya tujukan ke Pak Abdu ya. Katanya, selamat siang Pak Abdu, melihat perkembangan manufacture construction yang
terbilang cukup rumit dan membutuhkan pemahaman teknologi mutakhir, namun tetap perlu dilaksanakan di Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana kesiapan engineering di Indonesia? Apakah perlu diadakan penambahan kurikulum dalam perkuliahan terkait pelatihan untuk menuju manufacturing construction ini? Tanya. Jadi saya persilakan dulu Pak Abdul untuk memberikan tanggapannya. Baik, ya saya nggak tahu siapa yang bertanya ya. Makasih atas pertanyaannya. Kalau Anonimus, memang Pak. kalau mau dilaksanakan di Indonesia ya laksanakan saja, itu Pak Arief sudah melaksanakannya ya, dan tadi juga yang Wika juga sudah melaksanakannya ya. Tetapi memang ini tidak, tadi seperti saya sebutkan ada yang namanya 3 mazhab pemikiran itu ya, tiga-tiganya itu berlaku ya, dan akan berlaku terus, akan berhenti gitu ya, karena kebutuhannya memang banyak sekali ya. Jadi pembangunan kita itu banyak sekali, ada yang perlu pendekatan memang sangat-sangat customize yang dengan menggunakan labor intensif misalnya ya, ada yang menggunakan teknologi padat karya ya, kemudian yang istilahnya sederhana, ada yang memang harus sampai begitu. Jadi memang variasinya sangat banyak. Jadi tergantung kepada kita mau fokus di mana ya. Tetapi sesuai dengan tadi ada semacam sejarah ya, dan ini sudah lama sekali begitu ya, jadi akan selalu ada, tetapi memang dari segi segmentasi ya tidak akan menggantikan keseluruhan daripada konstruksi yang dilakukan secara konvensional, itu jelas, karena itu sudah lama sekali. Bahwa kita akan meningkatkan efisiensi segala macam, betul ya, dan bagi perusahaan-perusahaan yang memungkinkan itu bisa dilaksanakan, laksanakanlah, jadi pionirlah segera gitu, seperti PP itu ya, atau Wika gitu, silakan saja. Tapi memang bagi yang lain yang memang istilahnya pasarnya berbeda dan seterusnya, ya memang kita akan bicara tentang efisiensi ya yang memang kurang bagus begitu ya, waste dan banyak, dan itu harus sesuatu hal yang kita sadari ya. Nggak bisa kita dalam kondisi sekarang bisa mencapai semua yang tadi ya. Beda dengan Singapura. Kalau Singapura kan kota kecil, terus semuanya juga bisa diatur oleh BCA ya, dan seterusnya. Beda dengan Indonesia, kita nengok sebelah aja langsung jalan trotoarnya masih kacau balau begitu ya Pak Arief. Ya begitu mungkin. Tapi kalau dari segi pendidikannya ya kita sudah punya kurikulum semua ya. Tinggal mahasiswa itu yang namanya eagerness untuk belajar ya. Seperti yang hari ini, pasti kan ini hari Minggu ya, dan mengikut ini tuh sesuatu hal yang bukan main ya. Nah mulai dari sini tadi lihat, mungkin minta bahannya nanti pelajari lagi ya, kepada PP mungkin bisa kaji lagi, dengan saya diskusi lagi. Nah mulai begitu ya, nanti mungkin bisa mendapatkan, siapa tahu mungkin tidak mengarah kepada manufacture construction, malah justru kepada yang malah tradisional bisa saja, karena mungkin itu adalah lahan yang memang harus digarap oleh mahasiswa ya. Tidak harus semuanya mengarah ke sana. Tetapi yang tadi disampaikan ini adalah masa depan, ada begitu ya. Jangan sampai kalau ITB apalagi gitu ya, ketinggalan begitu ya. Nggak tahu tentang yang namanya DFMA gitu ya Pak Arief ya. Ya harus ngerti lah gitu, bahwa berikutnya diimplementasikannya bukan itu ya lain lagi. Begitu aja Bu Rani. Oke, makasih Pak Abdul. Mungkin Pak Arief mau menambahkan Pak terkait dengan ini Pak. Iya, jadi sebenarnya itu tadi untuk menuju ke arah sana itu ya harus kemauan semua pihak. Jadi bukan hanya dari sisi pelaku konstruksinya aja, tapi juga sisi regulatornya, supply chain manufakturnya, kemudian dunia pendidikan juga. Jadi mungkin dunia pendidikan itu bukan skill yang harus diutamakan. Kalau kita melihat di beberapa negara seperti Korea dan Jepang, itu yang dipromot mereka itu bagaimana itu seorang output dari mahasiswa itu bisa kreatif, inovatif, bukan skill menghitungnya atau skill analisisnya. Itu di masa depan itu bisa dilakukan oleh komputer. Tetapi bagaimana seorang mahasiswa itu bisa kreatif, inovatif, menciptakan proses baru, mengimprove proses yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat contohnya, saya pada saat bekerja di satu negara di Timur Tengah, saya menjadi satu-satunya orang Indonesia di sana. Ya.
bandingkan dengan negara lain kayak Filipina, India, mereka heran kok ada orang Indonesia masuk ke sini. Nah, itu yang mungkin juga nanti teman-teman yang udah lulus jangan terpaku nyari kerja itu hanya di Indonesia aja. Bisa di luar, bisa di ini, banyak yang bisa kita bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan knowledge kita itu tadi. Nanti mungkin kalau sudah cukup pengalamannya, balik ke Indonesia kita terapkan ilmu-ilmu tersebut. Oke, terima kasih. Baik Pak Arief, pokoknya intinya kita harus punya mimpi ya Pak ya, jangan terbatas di Indonesia saja untuk nanti membangun. Baik, mungkin ini langsung ke pertanyaan kedua ya, ini diutamakan untuk Pak Arief, tapi nanti mungkin Pak Abdul bisa menambahkan. Katanya ini seperti ini, berkaitan dengan adanya manufacture construction, tentu hal ini akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu proses konstruksi. Untuk itu, apakah nantinya hal ini akan berdampak terjadinya gelombang pengangguran? Oke, mungkin Bapak bisa menanggapi, silakan. Iya, oke, terima kasih. Jadi itu sebenarnya term yang salah tentang digitalisasi. Merangkap digitalisasi itu akan terjadi pengurangan orang. Sebenarnya bukan pengurangan orang, tapi shifting dari satu profesi ke profesi lainnya. Jadi yang tadinya unskilled labor, kita shifting menjadi skill labor. Ya, jadi yang tadinya hanya pekerja kasar, ya kita kalau tetap seperti itu aja, bagaimana kita bersaing dengan negara lain yang udah lebih maju. Nah, dengan adanya digitalisasi dan implementasi teknologi, kita men-shifting skill labor yang ada di kita. Ya, jangan sampai kita itu ya dari dulu yang bisa kita kerjakan konstruksinya ya seperti itu aja. Negara lain udah membangun sampai 800 meter gedungnya, kita paling maksimal hanya bisa membangun 100 meter, itu pun harus dibantu dengan pihak luar. Ya, jadi sebenarnya ini shifting tenaga kerja dari yang tadinya unskilled labor menjadi skill labor, dan mungkin kedepannya kita akan membuat job desk baru. Contohnya kayak di PP. Di PP ada sekarang yang namanya job desk pilot drone. Karena yang tadinya misalnya survei lapangan itu yang tadinya kita kerjakan manual, dengan drone dan LiDAR itu bisa kita kerjakan dengan teknologi. Yang tadinya survei lapangan itu misalnya 10 hektar butuh 14 orang dan butuh waktu 2 minggu, dengan LiDAR dan drone fotogrametri itu butuh kurang dari 3 hari. Jadi kita men-shifting pekerjaan tadi, dan otomatis ini akan men-attract generasi milenial. Ya, kita tahu sendiri generasi milenial, Gen Y atau Gen Z itu kurang tertarik kalau kita taruh di misalnya di area site yang jauh misalnya, dan keterbatasan lingkungan yang ada. Nah, dengan adanya tantangan teknologi ini menjadi challenge tersendiri untuk Gen Y atau Gen Z ke depannya. Jadi sebenarnya mungkin paradigma ini yang harus kita luruskan, begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Arief. Mungkin Pak Abdul mau menambahkan sedikit Pak terkait itu. Ya, silakan Pak. Jadi kebetulan kalau saya kan akademisi, jadi pasti bicaranya lain ini. Kalau Pak Arief ya memang harus begitu ya, apalagi BUMN ya harus terdepan, pionir. Tapi kalau kita bicara tentang ini secara keseluruhan ya, the holistic approach ya. Jadi memang tadi kata-kata terakhir dari yang saya sampaikan, memang perkembangan ini ya itu hanya bisa maju kalau kondisi lingkungannya memungkinkan, yaitu satu dari segi kenapa kok harus jadinya tadi otomasi dan seterusnya ya, itu karena memang labor cost-nya tinggi ya. Jadi kita tahu beberapa negara maju itu sangat mahal sekali komponen cost-nya. Saya juga dapat informasi dari TK ya, di Australia juga seperti itu. Bahkan supir taksi aja mahal begitu kan ya, dia punya pendapatannya. Jadi isunya itu. Jadi sehingga memang mereka mencari alternatif itu dan bisa berhasil kalau seperti itu. Jadi ketika saya tanya TK itu kan dia membantu Malaysia ya untuk membuat strategic plan-nya. Di salah satunya adalah industrialized building system ya. Itu saya tanya sejauh mana evaluasinya ya. Evaluasinya kata TK it didn't work gitu ya. It didn't work. Karena memang tadi masih murah
membayar orang gitu istilahnya tuh ya, masih sangat murah membayar orang, apalagi orangnya ternyata katanya dari Indonesia tuh Pak Arif ya. Jadi Rate-nya rendah. katanya istilahnya Indon gitu istilahnya di sana itu. Nah ini tapi ini adalah kenyataannya ya, ini kenyataannya semua itu ada kalau semua komponen environment-nya itu mendukung gitu ya. Jadi tadi saya sebutkan kan ada apa komponen-komponennya, ada BIM, ada ini, tapi banyak sekali komponen itu. Bisa jadi benar-benar, tadi termasuk yang Pak Arif katakan, pemerintahnya juga mendukung. Jadi banyak sekali hal yang bisa mendukung ini supaya bisa jadi benar-benar gitu, kalau komponen-komponen itu mendukung. Jadi kalau enggak, emang istilahnya enggak apa-apa, jalan saja, tetapi yang lain juga jalan. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Abduh atas tanggapan dan pemikiran juga. Jadi akhir kata ini sudah pada akhir waktu kita dalam sesi ketiga ini. Jadi intinya tadi kita sudah melihat berbagai pandangan dari akademisi dan juga profesional. Jadi intinya kita harus bisa menggabungkan. Pokoknya intinya semuanya akan berjalan industrial itu kalau memang semua sistemnya atau lingkungnya itu mendukung, semua stakeholder mendukung dan tetap melihat challenge ke depan itu sebagai suatu harapan yang bisa kita perbaiki gitu ya. Tapi harus semuanya dalam pemikiran yang sama. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada pembicara Pak Abdul dan Pak Arif Rahman. Mohon maaf juga kalau memang ada kata-kata yang salah, tapi ya terima kasih sudah bisa meluangkan waktu di hari Minggu ini. Baiklah, kalau begitu saya tutup acara sesi ketiga ini dan saya kembalikan acara ini kepada MC ICA. Silakan. Assalamualaikum. Pak Insinyur Muhammad Abdul PhD selaku akademisi Teknik Sipil ITB dan Bapak Arif Rahman selaku senior BIM Manager di PT PP Persero Tbk atas penyampaian materi, serta Ibu Rani Gayatri Kusumawardani ST MSc PhD selaku dosen Teknik Sipil ITB sebagai moderator. Hadirin sekalian, setelah sesi ketiga tadi, sekarang kita akan kembali lagi masuk ke sesi paling menyenangkan dan sekaligus menegangkan dari seminar pada hari ini. Ya, betul banget. Karena kita akan kembali membagikan door prize yang kali ini hadirnya adalah voucher Tokopedia senilai Rp750.000 untuk satu orang pemenang. Dengan mekanisme yang sama, yaitu nanti di layar kaca Anda akan muncul Wheel of Names dan nama yang beruntung atau kode registrasi yang beruntung akan mendapatkan hadiah tersebut. Betul, tanpa berlama-lama lagi kita akan memunculkan Wheel of Name di layar kaca Anda dan akan mulai memutarnya. Baik, siapakah yang akan mendapatkan voucher Tokopedia senilai Rp750.000? Peserta dengan nomor registrasi ICEE 0332. Selamat kepada peserta dengan kode registrasi tersebut berhak mendapatkan voucher Tokopedia sebesar Rp750.000 dan silahkan menghubungi Rafael di nomor telepon 0878 7956 5390 untuk konfirmasi hadiah dengan mencantumkan kode registrasi, nama lengkap, dan email terdaftar.